Jadi pertanyaannya bagaimana supaya persaudaraan Islam itu terwujud ya, ukhuwah Islam ya. Jadi gini, kalau kita kembali kepada sifat yang dimiliki oleh sahabat Rasulullah SAW, bahwasanya mereka itu punya satu sifat yang bentuknya ikramul muslimin. Jadi memuliakan saudara muslim. Kenapa? Karena dengan memuliakan satu sama lain, disitulah akan terbentuk satu persaudaraan. Lah kenapa sekarang ini persaudaraan ini apa itu istilahnya goyang atau bahkan persaudaraan pecah? Karena masing-masing tidak saling menghormati. Bahkan masing-masing itu cari benar sendiri. Bahkan masing-masing itu saling mencari aib saudaranya. Bagaimana keburukan saudaranya dikorek-korek. Gak ada keburukan, tetap aja dikorek. Dan yang terjadi kalau sudah keburukan saudaranya ini terbongkar, walaupun hanya fitnah, itu senangnya minta ampun. Nah, sehingga kalau sudah terjadi seperti itu, maka tidak akan tercipta yang namanya ukhuwah, persaudaraan. Yang ada permusuhan. Sehingga semakin hari persaudaraan ini semakin tegang terus. Bawaannya ngajak berantem terus. Kan itu tadi. Karena tidak ada yang namanya saling menghormati, saling memuliakan antar saudaranya. Nah, makanya sahabat Rasulullah SAW satu sama lain saling menghormati, saling menghargai. Bahkan kalau saudaranya ini punya aib, punya kekurangan, maka ditutupin. Tidak pernah membuka daripada aib saudaranya. Kenapa? Karena aib saudaranya bagi mereka adalah aibnya sendiri. Sehingga mereka itu sanggup mengorbankan apa saja untuk saudaranya. Bahkan keperluannya pribadi saja. Kalau memang saudaranya itu memerlukan, maka diberikan kepada saudaranya. Bahkan pada saat itu, di saat orang-orang muhajirin dari Mekah hijrah ke Madinah, dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala antara sahabat muhajirin dan ansor, maka persaudaraan terjalin. Sehingga pada saat itu yang gak punya harta dikasih hartanya oleh orang ansor. Yang gak punya rumah dikasih rumah. Bahkan sampai akhirnya yang orang ansor punya 2 istri, maka ditawarkan kepada orang muhajirin, kira-kira kamu mau istri saya yang mana, saya ceraikan istri saya, kamu nikahin. Sampai segitunya terbentuk persaudaraannya. Bahkan suatu ketika di zaman Rasulullah SAW ini ada satu tamu, di mana pada saat itu ditawarkan oleh Rasulullah SAW, siapakah malam ini yang siap menjamu tamu? Para sahabat itu tengok kiri tengok kanan. Kenapa? Karena masing-masing di rumah nggak ada makanan tuh. Tapi ada satu sahabat yang angkat tangan, saya Rasul, saya yang siap menjamu daripada tamu baginda malam ini. Maka diajaklah tamu ini ke rumahnya. Setelah sampai rumahnya, bertanya kepada istrinya, wahai istriku, ada nggak makanan untuk tamu kita ini? Maka kata istrinya, wahai suamiku, malam ini kita nggak ada jatah makanan. Dan ini ada makanan untuk anak-anak saja. Jadi kita nggak makan malam ini dan makanan untuk anak-anak saja. Apa kata suaminya? Istriku gini aja, ini ada tamu Rasulullah, harus kita muliakan, ini saudara kita ini. Anak-anak tidurkan dulu. Setelah anak-anak tidur, maka lampu matikan. Kamu pura-pura berdiri lampu, dan biar saudara kita ini makan sepuasnya, dan saya ikut pura-pura makan. Lah sampai akhirnya dengan asbab seperti itu,
turunlah ayat wa yu'sirunahum ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka lebih mementingkan orang lain, lebih mementingkan saudaranya walaupun pada dasarnya mereka sendiri sangat memerlukan. Nah, itulah persahabatan, persaudaraan yang sangat luar biasa yang masih belum ada dalam sejarah. Bahkan sahabat Rasulullah SAW kalau perang, maka bagaimana dia paling depan, saudaranya di belakang. Artinya apa? Kalau memang mati biar dia duluan, saudaranya selamat. Sampai segitu cara memuliakannya. Kan beda dengan orang-orang kafir pada saat itu. Kalau perang, bagaimana dia di belakang, temennya biar duluan mati gitu loh. Nah, makanya wajar pada saat itu sahabat-sahabat itu cuma 20.000 menaklukkan daripada pasukan 200.000. Ya. Karena mereka itu lebih siap mati, yang penting saudaranya hidup. Jadi persaudaraan seperti inilah yang perlu kita bina. Nah, dengan cara bagaimana? Dengan cara kita ikut bagaimana sahabat-sahabat yang memang dulu langsung dibimbing oleh Rasulullah SAW. Kuncinya apa? Kuncinya ikramul muslimin, saling memuliakan satu dengan yang lain. Nah, saling memuliakan ini bisa juga dengan kata-kata yang baik. Ini memuliakan saudara muslim juga. Ya. Kata-katanya nggak kasar, penuh senyuman. Bahkan kalau saudaranya ini perlu apa, udah dibantu. Dan membantunya ini ikhlas karena Allah. Ya, bukan karena sesuatu, bukan. Bukan karena minta imbalan, bukan. Karena semata-mata karena Allah. Maka akan terbina. Bahkan misalnya ke kampus bawa gorengan cuma satu. Dilihat ini temennya kayaknya kering banget ini bibirnya. Udah kasih aja udah. Nah, kalau kamu sudah bisa praktek seperti itu, berarti kamu udah mahasiswa hebat itu. Berarti benar-benar mahasiswa yang penuh karakter, yang punya karakter, yang punya jiwa persaudaraan sangat luar biasa. Kalau memang bisa berbuat seperti itu. Sebenarnya dia lapar cuman untuk saudaranya. Biarkan saya lapar, yang penting saudara saya kenyang. Nah, sehingga kalau sampai terjadi seperti itu, nggak ada istilahnya keributan, nggak ada persaingan, nggak ada saling curiga mencurigakan. Ya, kenapa? Karena satu sama lain saling menghargai, saling menghormati, dan saling memuliakan. Bahkan persaudaraan yang semacam itu seandainya terjadi pada politisi bagus juga, ya kan? Misalnya politisinya ini masing-masing punya karakter yang kuat, ukhuwahnya kuat, sehingga dalam kampanye pun dia tidak akan menjelekkan lawannya, tapi dia akan menyanjung lawannya. Maka dia tidak akan segan-segan, saya calon, saudara saya calon juga. Cuman saudara saya itu yang jelas lebih hebat dari saya. Saudara saya itu senyumnya bagus, ke masyarakat bagus, ininya bagus, ya, akhlaknya bagus, jujur. Yang jelas temennya tadi, lawan politiknya yang disanjung-sanjung. Ini kalau terjadi seperti itu sangat luar biasa itu. Cuman yang terjadi sekarang, kenapa politisi satu sama lain berantem melulu? Karena masing-masing tidak memberikan penghargaan pada yang lain. Bahkan masing-masing itu saling menjatuhkan. Yang satu menjatuhkan yang lain menjatuhkan juga yang lainnya. Sehingga apa? Sehingga nggak ada yang sehat sama sekali. Ya. Adanya mau bentrok melulu, adanya panas melulu. Coba bayangkan. Dalam kehidupan kita ini suasana yang panas itu nggak enak. Coba dah, misalnya satu kelas ini, kalau semuanya rukun enak nggak kira-kira? Enak. Kalau rukun enak, misalnya mau kuliah masing-masing bawa bungkusan nasi, nanti dimakan bareng-bareng, enak nggak kira-kira? Enak. Beda dengan masing-masing bermusuhan, ya. Yang satu musuh sama ini, yang ini musuh semua, macam-macam, nggak ada enaknya, ya. Bahkan kita pening rasanya kalau banyak musuh, ya. Kalau banyak teman yang sama-sama gak enak hati, gak enak hidup ini. Ya. Nah, makanya untuk membentuk bagaimana ukhuwah, ya, persaudaraan yang sesungguhnya, ya, maka
harus masing-masing mengedepankan saling hormat menghormati, saling harga menghargai. Ya. Nah, kalau kita bicara masalah persaudaraan, ada yang namanya persaudaraan ini sifatnya basyariah. Yang basyariah ini adalah persaudaraan yang sifatnya sesama manusia. Mulai zaman dulu sampai zaman sekarang, pada dasarnya manusia saudara. Kenapa? Karena berasal dari kakek moyang yang satu. Siapa? Nabi Adam. Ya. Berarti saya, kamu ini turunan Nabi ini, turunan Nabi Adam, saudara semuanya. Itulah saudara basyariah, sesama manusia. Artinya apa? Artinya sesama manusia kita harus saling harga menghargai, hormat menghormati, dan saling memuliakan. Sehingga tidak ada bedanya, ya, sukunya apa, bahasanya apa, kulitnya apa, itu nggak ada bedanya. Ya. Bahkan masing-masing merasa bahwasanya saudaranya lebih baik daripada saya. Karena kalau kita sudah menganggap bahwasanya orang lain lebih baik daripada kita, ya, maka kita nggak akan ada sifat sombong, nggak akan ada sifat yang macam-macam. Kenapa? Karena kita merasa bahwasanya orang lain lebih baik daripada kita. Yang masalah itu kita lebih baik daripada orang lain perasaannya. Ini yang masalah nih. Sehingga kalau kita punya perasaan bahwasanya kita lebih baik daripada orang lain, ya, maka ini adalah awal daripada prahara, awal daripada masalah. Sehingga nanti setiap orang itu dijadikan masalah. Teman dijadikan masalah, ini dijadikan masalah. Kenapa? Karena awalnya sudah merasa lebih baik daripada orang lain. Nah, disinilah persaudaraan yang sifatnya basyariah, persaudaraan sesama manusia, bahwasanya apapun sukunya, apapun bahasanya, apapun bangsanya, apapun agamanya, pada dasarnya sama-sama saudara sebangsa manusia. Ya. Ada juga yang namanya saudara ini yang sifatnya watoniyah. Watoniyah ini adalah saudara setanah air. Kalau kita saudara sebangsa, setanah air, yaitu bangsa Indonesia, tanah air Indonesia, kita saudara. Baik yang dari suku Jawa, Madura, Aceh, Ambon, Papua, pada dasarnya semuanya adalah saudara. Saudara di dalam apa? Watoniyah, saudara setanah air. Makanya kalau kita bicara saudara setanah air ini, itu kan kadang-kadang ada yang ngomong kan pribumi atau non pribumi. Iya. Kalau ada yang ngomong pribumi dan non pribumi, coba sebutkan siapakah di Indonesia ini yang pribumi? Coba. Ada nggak pribumi itu siapa Indonesia? Hah? Kamu suku apa kamu? Hah? Orang kamu dari mana? Oh ya, itu ya. Berarti kamu merasa pribumi ya? Sebenarnya kalau kita bicara masalah pribumi, itu nggak ada yang pribumi Indonesia ini, ya, karena Indonesia ini gabungan dari berbagai macam suku, gitu loh, ya, dari berbagai macam suku, kan? Bahkan sebelum kemerdekaan itu, dalam persiapan kemerdekaan itu, ya, dikumpulkan berbagai macam suku, termasuk suku Arab, itu pribumi Arab. Karena Arab itu siap apa itu bergabung dengan Indonesia. Ya. Makanya Bung Karno mengatakan bahwasanya kita terima kasih kepada turunan Cina, kita terima kasih kepada turunan India, tapi nggak berterima kasih kepada turunan Arab. Kenapa? Karena Bung Karno katakan turunan Arab ini sudah beratusan tahun berjuang bersama-sama kita semuanya. Nah, makanya Arab itu pribumi itu. Nah. Kalau Cina itu bukan pribumi, kenapa? Karena Cina itu mempunyai dua kewargaan, makanya namanya dua kan, ya. Ada nama Indonesia, ada nama Cina. Nah itu, ya. Jadi kalau misalnya pribumi gabungan dari suku-suku yang ada di Indonesia, ya.
Karena Indonesia itu dulu kan merupakan kesultanan, kerajaan ya. Banyak sekali akhirnya digabung menjadi kesatuan Republik Indonesia. Lah, makanya siapapun dia orangnya dari suku manapun dia, bagaimanapun kulitnya, baik cantik maupun jelek, baik apa itu agamanya apapun, pada dasarnya adalah saudara dalam bentuk watonia setanah air. Dan kita harus saling menghargai. Perbedaan dalam politik silakan. Kenapa? Karena masing-masing itu punya pilihan. Dan masing-masing itu tidak bisa memaksakan pilihan seseorang. Kenapa? Karena yang namanya pilihan ini kan berdasarkan hati nurani. Ya. Jadi pilihan seseorang gak bisa disamakan dengan pilihan orang lain. Karena pilihan ini berdasarkan hati nurani, berdasarkan kemantapan, berdasarkan kata hati. Nah, maka beda boleh silakan. Cuman berantem jangan, gitu kan? Boleh silakan. Dalam pilihan presiden mau ini boleh silakan, nggak apa-apa. Ya, karena itu hak demokrasi. Setiap bangsa Indonesia ini berhak. Dan kita sebagai bangsa Indonesia ini, masing-masing warga ini punya hak berpolitik. Ya. Jangan sampai warga Indonesia ini tidak tahu politik. Kenapa? Karena kalau kita tidak tahu politik dan tidak mau berpolitik, cuek-cuek saja, maka dipolitikin. Kalau sudah dipolitikin, dibodoh-bodohin. Itu kan? Nah, sehingga contoh daripada orang yang nggak mau berpolitik, yang cuek kepada negaranya, yang cuek kepada nasib bangsanya, diantaranya kalau lagi pemilu dikasih 50.000 mau dia, ya kan? Dikasih 25.000 mau dia, dikasih 100.000 mau dia, ya. Lah pada dasarnya tanpa disadarin itu sudah menjual kedaulatan daripada negaranya sendiri, tanpa disadarin itu. Nah, makanya kita harus paham politik, apalagi mahasiswa ini kan terus bangsa ini kan. Bagaimana 10 tahun 20 tahun yang akan datang, mahasiswa saat inilah yang pada dasarnya menjadi penerus daripada pemimpin-pemimpin saat ini. Ya. Jadi jangan sampai cuek berpolitik. Jadi beda silakan, boleh beda, tapi jangan berantem gitu loh kan. Karena masing-masing punya pilihan. Ya. Yang tidak boleh saling menyalahkan. Tidak boleh saling memfitnah dan lain sebagainya. Kenapa? Karena fitnah ini lebih kejam daripada yang namanya pembunuhan. Jangan suka memfitnah. Ya, boleh beda pilihan. Karena meskipun beda pilihan, pada dasarnya kita adalah bersaudara yang diikat dengan watoniyah, yaitu persaudaraan setanah air. Dan ada juga saudara ini yang sifatnya imaniyah. Dan saudara yang sifatnya imaniyah inilah saudara yang sesungguhnya. Kenapa? Karena saudara yang sifatnya imaniyah ini adalah saudara dari dunia sampai akhirat. Ya kan? Makanya ikatannya kuat. Apa ikatannya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini ikatan dari dunia sampai akhirat. Makanya hak dari para saudara imaniyah ini, kalau kita jauh saling mendoakan. Makanya di saat ada yang berdoa Allahumma fir lil muslimina wal muslimat, semua orang Islam kebahagiaan. Baik Islam di Amerika, di Arab, di Australia, semuanya kebahagiaan. Kalau ada yang berdoa Allahumma fir lil muslimina wal muslimat. Kenapa? Karena saudara. Nah, kalau sudah dekat, bagaimana hak dari para saudara imaniyah ini, yaitu saling ingat mengingatkan. Ini hak saudara. Makanya wa tawassabil haqqi wa tawassabis sabr. Menasihati masalah hak. Yang hak itu apa? Yang hak ini kubur hak, kematian hak, surga hak, neraka hak, dunia sementara, akhirat selamanya hak. Itulah yang perlu dan dinasehatin. Nah, kalau urusan profesi, masing-masing sudah apal dengan profesinya. Nah, kalau seseorang ini lupa dengan profesinya,
ya, berarti dia nggak sungguh-sungguh dalam berprofesi. Misalnya dia dagang, tapi lupa dengan dagangnya, berhari-hari nggak dagang. Kenapa? Lupa. Berarti nggak sungguh-sungguh dalam dagang. Misalnya kerja, tiba-tiba lupa dengan kerjaannya, berarti dia nggak sungguh-sungguh dalam kerja, ya kan? Seseorang biasanya kalau sudah bicara masalah profesi dunia itu nggak ada yang lupa. Yang lupa apa? Yang lupa urusan sholat ini lupa. Ya. Makanya banyak kan, kadang-kadang gara-gara kerja nggak sholat, gara-gara dagang nggak sholat. Ini yang perlu diingatkan ini. Kewajiban siapa mengingatkan? Kewajiban saudara imaniyah, ya, saudara seagama seiman wajib mengingatkan. Kenapa? Karena fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, berilah peringatan karena peringatan ini bermanfaat bagi orang-orang beriman. Nah. Karena orang kalau nggak diingetin lupa, ini kan? Ini perlu saling ingat-ingatkan. Karena yang namanya saudara imaniyah ini dari dunia sampai akhirat, bahkan besok dikubur ditanya, man ikhwanuka, siapa saudaramu? Kalau kita bisa jawab, ya orang Islam saudara saya. Nah, bagaimana kita bisa menjawab orang Islam saudara saya? Maka latihannya sejak di dunia ini. Di dunia praktek, ya, membuktikan bahwasanya orang Islam adalah saudara. Yang namanya sesama saudara, berantem itu kagak pantas. Sesama saudara menfitnah itu kagak pantas. Ya, pantasnya apa? Saling menghargai, saling menutupi aib, saling membantu dan lain sebagainya. Itulah yang dinamakan saudara, ya. Sehingga kalau sudah terjadi seperti itu, ya, suatu saat kalau dikubur ditanya siapa saudaramu, maka dengan mudah dia akan mengatakan orang Islam adalah saudara saya. Itu ya. Jadi itu bagaimana cara membentuk persaudaraan supaya kuat. Intinya saling menghormati, saling menghargai, ya, saling memuliakan satu dengan yang lain. Ya memang kita harus melepas daripada ego kita. Kenapa? Karena yang namanya manusia itu punya ego, masing-masing punya ego. Ya. Jangankan orang ganteng, orang jelek pun punya ego loh. Coba dah. Misalnya ada orang jelek dibilang kamu itu jelek, ngamuk dia. Padahal jelek, jujur. Gitu kan? Tapi kalau dibilang ganteng, ngamuk juga. Kenapa fitnah gitu kan? Ada orang jelek dibilang ganteng, ngamuk juga. Kenapa fitnah ini gitu kan? Dibilang jelek, ngamuk juga. Kenapa? Karena yang namanya manusia itu masing-masing punya ego. Nah, bagaimana kita bisa membentuk persaudaraan yang kuat? Ukhuwah Islamiyah, maka masing-masing harus meletakkan daripada yang namanya ego. Dengan cara apa? Dengan cara memandang bahwasanya orang lain lebih baik daripada saya. Ya. Sehingga walaupun istilahnya orang lain itu kelihatannya jelek, tapi kita hargai terus. Kita lihat kebaikannya. Supaya apa? Supaya kita tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Nah, sehingga kalau kita sudah tidak merasa lebih baik daripada orang lain, kita akan dengan mudah menunaikan hak orang lain. Ya, kita nyapa akan mudah, senyum akan mudah. Karena kan biasanya kalau orang sudah sakit hati, senyum berat. Senyum cuman sinis. Senyum yang dipaksakan. Beda kan? Senyum yang senyum manis dan senyum sinis, beda kan? Itu senyum dipaksakan. Nah, makanya kalau kita bicara senyum ini kan ada yang namanya senyum bisnis. Kalau senyum bisnis ini karena ada kepentingan bisnis. Coba dah, misalnya kita mau ke bank, ke hotel, ke apa kan, ada resepsionis kan, maka sopan banget kan. Senyumnya tuh sopan banget. Kenapa? Ada kepentingan bisnis. Coba ketemu di luar mah cuek, ya kan? Ada yang senyum sinis. Senyum cuma sinis, ya kan? Nah, yang bisa merasakan seseorang senyum sinisnya itu kan hati kita kan, rasa kita. Walaupun istilahnya gerakan bibirnya itu sama, tapi kan hati yang nggak bisa dibohongin, ya kan? Dan ada yang namanya senyum manis,
Ya. Senyum manis inilah senyum harapan. Ya. Yang Rasul sampaikan, tabassamuka ala wajhi akhika sadaqah, senyummu pada saudaramu adalah sedekah. Jadi kalau kita gak punya duit, udah ketemu saudara senyum. Ya, ketemu teman senyum, itu udah sedekah itu. Ya cuman ya kalau sendirian jangan senyum sendirian ya. Nanti orang salah paham. Ya. Jadi ketemu saudara ini senyum. Dan senyum ini tertawanya para nabi. Jadi para nabi tertawanya tersenyum. Tapi kalau setan tertawanya terbahak-bahak. Ya. Jadi kalau para nabi tertawanya tersenyum, tapi kalau setan tertawanya terbahak-bahak. Contoh gini. Misalnya kamu ketemu teman ya, setelah assalamualaikum jabat tangan, senyum, enak nggak ke hati kira-kira? Enak. Ketemu teman, habis assalamualaikum jabat tangan, tiba-tiba ketawa dia, coba. Coba gimana kira-kira? Ya, enak nggak? Nggak enak, ya kan? Jadi senyum pada saudara muslim itu adalah sedekah, ya. Makanya disitulah dari senyum itu juga akan membentuk daripada yang namanya persaudaraan. Karena orang yang lagi galau pun kalau bertemu temannya itu senyumnya manis, enak banget rasanya kan. Jadi adem banget. Makanya kalau lagi galau itu jangan suka menyendiri. Kenapa? Karena kalau suka menyendiri nanti setan masuk. Ya kan? Harus banyak bergaul dengan teman. Tapi bergaulnya dengan teman ini teman yang kira-kira memberikan manfaat. Teman yang bisa menghibur. Bukan teman yang ngeledekin, bukan, yang menghibur. Dan cari teman itu pun juga harus hati-hati. Kenapa? Karena yang namanya teman ini punya pengaruh sangat luar biasa. Ya. Makanya almaru ala dini khalilih. Jadi seseorang tergantung bagaimana temannya. Teman punya pengaruh, komunitas punya pengaruh sangat luar biasa. Makanya karena dalam pepatah kan, walaupun gak jualan minyak wangi, kalau teman-temannya jualan minyak wangi, maka akan bau wangi. Dia gak jualan terasi, cuman kalau teman-temannya jualan terasi, maka akan ikut bau terasi. Ya kan? Sebenarnya dia anak baik, prestasinya bagus. Tapi karena temannya gak baik, maka suatu saat menjadi gak baik. Sebenarnya dia anak gak baik, anak nakal. Kalau bahasa kerennya belangsak lah ya. Karena berteman dengan anak-anak yang baik, maka suatu saat akan jadi anak yang baik. Kenapa? Karena teman punya pengaruh yang sangat luar biasa. Silakan, barangkali pertanyaan lagi. Ya. Kan terkait ukhuwah Islamiyah sama ukhuwah jahiliyah berdampingan satu sama lain, Pak. Apakah ukhuwah jahiliyah termasuk ke dalam syariat Islam dulu? Gini. Nah, makanya saya bilang tadi bahwasanya ada yang namanya ukhuwah, persaudaraan itu yang sifatnya watoniyah. Ya, sebangsa, setanah air. Atau bahkan su'ubiyah, sesuku. Misalnya dulu sebelum datangnya Islam ada yang namanya suku Quraisy. Berarti di situ ukhuwah, persaudaraan sama Quraisy. Ya. Ada juga suku ini. Ya. Tapi pada dasarnya kalau ukhuwah Islamiyah ini hanya khusus kepada orang-orang yang memang dia beragama Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ukhuwah Islamiyah. Sehingga enggak terbatas. Gak terbatas oleh suku, gak terbatas oleh bangsa, gak terbatas oleh bahasa. Dimanapun dia berada, dari manapun negaranya dia, kalau dia di dalam hatinya ada kalimat la ilaha illallah, maka disitulah kita adalah saudara. Ya. Dan memang sebagai orang Islam sekarang itu perlu mewujudkan persaudaraan seperti itu. Nah, persaudaraan seperti itu yang sudah terwujud itu seperti di India, di Pakistan, di Bangladesh, itu sudah terwujud seperti itu. Jadi di 3 negara ini, di mana memang di sana ini usaha dakwah tabligh itu hidup. Jadi memang ukhuwah Islamiyahnya kuat.
Kalau ada tamu dari luar disambut, semuanya dilayani. Contoh di India. Waktu saya di India, ya, jadi segala keperluan itu udah dilayani oleh orang sana, ya, makannya dilayani, semuanya dilayani. Pendek kata, memang kehidupan sahabat itu mirip-mirip, ya. Atau bahkan di Bangladesh juga. Di Bangladesh kalau ada tamu jamaah datang, misalnya dia punya kambing satu, jadi kambingnya itu rela dipotong demi memuliakan tamunya, saudara muslimnya, ya. Jadi sangat luar biasa. Jadi di tiga negara sangat luar biasa. Jadi di India itu walaupun sekarang itu isunya banyak konflik, memang Hindu mayoritas kan. Cuman Islamnya saya itu lebih besar daripada penduduk Indonesia. Ya. Islam di India itu lebih besar daripada penduduk Indonesia. Itu kan. Walaupun misalnya cuma 20%, dari 1,5 miliar berapa? Misalnya kan. Itu kan. Indonesia cuma berapa Islamnya? Dari sana itu Islam kuat. Ya, apalagi yang sudah ikut dakwah, ikut tabligh itu kuat, sangat luar biasa. Banyak masjid sudah makmur. Dan imamnya itu rata-rata hafiz Quran. Rata-rata imamnya itu orang alim, mufti. Rata-rata imam masjid di sana itu. Ya. Jadi agama itu hidup. Sehingga di rumah-rumah itu rata-rata ada penghafal Quran, ada orang alimnya. Sehingga mereka itu insinyur tapi hafal Quran. Supir taksi hafal Quran. Tukang sayur hafal Quran. Direktur hafal Quran. Tentara paham agama. Kenapa? Karena agama hidup. Nah, makanya untuk menghidupkan agama yang jelas tidak ada cara lain selain bagaimana dulu agama pertama hidup di zaman Rasulullah SAW, yaitu dengan cara dakwah. Ya. Bahkan saya insya Allah tahun 2024 Januari saya itu mau ke Pakistan insya Allah. Waktu liburan kuliah insya Allah ya, saya mau Pakistan. Mau silaturahmi lah sama saudara muslim di sana. Ya. Bagaimana perkembangan di sana? Enak lah, ya. Kalau mau ikut boleh, ya. Saya nanti rencananya dari rombongan dari dosen-dosen sini saya, ya, mau ke Pakistan Januari insya Allah selama liburan di sana. Ya. Karena di sana kita belajar sifat, ya. Belajar sifat, bagaimana sifat yang ada di kehidupan sahabat yang sudah ada diceritakan di hadis-hadis itu kan. Kehidupan sahabat itu kita lihat fotokopinya di sana, ya. Sehingga nanti bagaimana kita pulang dari sana itu kita itu mempunyai sifat, bagaimana sifat kita itu mirip-mirip sifat sahabat Nabi radhiyallahu anhum, ya. Sehingga satu sama lain saling menghormati, bagaimana semangat dalam beragama, bagaimana mengamalkan sunnah Rasul, bagaimana kita berjuang untuk agama, kurban untuk agama, itu belajar kita, ya. Sehingga intinya bagaimana supaya agama wujud dalam kehidupan kita, ya. Nah makanya kembali lagi tadi bahwasanya siapapun dia orangnya, dimanapun dia berada, kalau di dalam hatinya ada kalimat la ilaha illallah, itulah yang disebut saudara muslim, ya, atau saudara yang sifatnya imaniyah. Silakan, ada pertanyaan lagi? Gak ada pertanyaan?